Welcome back to Bos Kecil Studio. Hari ini spesial banget karena apa? Ya, hari ini pertama kalinya Bos Kecil Studio ditayangkan untuk para mania loh. Nah, menariknya di podcast pertama kita kali ini adalah tamu spesial yang sengaja kita undang. Siapa lagi kalau bukan Mang Arif. Selamat datang Mang Arif di Basecamp Bos Kecil. Dan hari ini alhamdulillah Mang Arif dapat kesempatan untuk orang pertama masuk ke podcastnya Bos Kecil. Dan kebetulan emang sebelumnya kita sudah menjadwalkan buat Mang Arif itu biar masuk ke podcastnya Bos Kecil, tapi ternyata memang waktunya belum sempat. Dan hari ini alhamdulillah Om Arif bisa menyempatkan waktunya untuk bareng-bareng podcast bersama Bos Kecil ataupun DL ya, langsung ya. Oke, assalamualaikum Mang Arif, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar Mang Arif baik. Gimana ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana DL? Ditanya ini tuh Udah lama sehat? nggak ketemu. Udah lama banget nggak ketemu ya. Oke, terima kasih ya sudah mau mampir dan menyempatkan untuk datang ke studio Bos Kecil saat ini. Kira-kira saat ini Mang Arif lagi sibuk apa, Mang Arif? Jangan bilang mancing sama ngurusin soal. Itu nomor satu. Lagi ngaret nyetir, mau pilih kasus. Yang utamanya itu lagi sibuk. Sekarang lagi banyak banget trip sih. Lagi banyak trip, terus ada libur, sekalinya libur sehari itu tanggung. Jadi mau pulang dari Bogor ke Bandung. Oh, itu agak jauh. Oh, jadi Mang Arif itu kalau misalkan lagi bawa si Grand Pegasus itu jarang pulang. Jarang, paling stay di Pulau. Oh gitu, oke. Gini Mang Arif, jadi kan kita punya namanya historisnya Bos Kecil. Kira-kira Mang Arif ini suka sama telolet atau basuri itu sejak apa? Kalau sukanya sih sebenarnya sejak dulu. Kalau dulu cuman namanya bukan basuri. Apa kalau dulu? Dulu telolet aja kan. Oh, telolet. Jadi kalau basuri itu memang brandnya, merek ya? Brand basuri itu brand merek keluaran dari India. Cuman kalau dulu kan cuman bunyinya telolet tetet. Oh iya, kayak di dulu. Nggak cuma hanya di bis ya, sebenarnya di truk pun juga banyak ya. Nah dulu sampai ada yang saya juga sempet kagum dulu. Yang basuri apa namanya, teloletnya PO Garuda Mas kalau nggak salah. Itu dia bisa mencet manual. Nah itu mengarik dari situ. Oh gitu, jadi mencet manual tuh dia pakai pianika atau? Enggak, dulu cuman bentuknya cuman tombol aja sih. Jadi kayak modul tombol yang bulat-bulat itu? Ya bikin tombol bisa do re mi, cuman nadanya cuma tiga-tiganya aja. Dulu biarpun ada yang pakai 6 corong, itu masih belum ada tombol manualnya. Dulu belum ada. Oh gitu, jadi cuma tiga ya itu doang. Pertamanya ada 6 tombol, itu bisa bikin lagu itu kalau nggak salah Garuda Mas Mahesa itu. Oh, pertama kali itu ya? Iya, itu senang banget saya melihat. Jadi Mang Arif langsung terobsesi buat ngikutin mainin juga. Iya. Tapi Mang Arif itu pertama dulu pakai modul atau pakai langsung pianika juga? Pakai pianika sih, kan itu bentuknya tombol. Cuman karena kenapa nggak dibikin bentuknya kayak piano kecil gitu, kepikiran pianika kayak gitu. Berarti Mang Arif bisa bikin pianika ya? Pianika langsung masuk ke bisa. Dulu tanpa modul pianika cuma langsung ke corong dulu. Oke, gini Mang Arif. Jadi kan historis dulu, balik lagi untuk telolet sudah dibahas. Nah sekarang tuh ke Bos Kecilnya, ke DL. Nah kenapa seneng banget sama Mang Arif kalau udah di bis dulu? Coba kasih tahu ke Mang Arif kenapa bisa dulu suka sama Mang Arif. Lagi Casper berarti ya? Lagi zaman Casper ya DL. Waktu itu DL naik Casper tuh kemana ya? Ingat nggak? Bang Buaya. Oh kalau Bang Buaya ingat ya Mang Arif? Buat omongan SD, tapi ingat lupa kalau Bang Buayanya pernah ingat, soalnya yang dari Cianjur dulu jarang sih yang kesana kan. Oh jadi gini teman-teman, jadi dulu itu Bos Kecil itu DL itu suka sama yang namanya Mang Arif, dan bisnya itu kebetulan dulu Pristrans ya. Mang Arif itu ada nama julukan gitu ya, Casper gitu. Nah dulu tuh si DL ini senang banget sama si bis itu, dan kebetulan drivernya itu Mang Arif. Nah cuman dulu mungkin kan Bos Kecil ini belum punya nama ya. Jadi belum dikenal banget sama orang-orang, dan dulu sempet dia dulu suka ngubungin Mang Arif nggak pernah dibalas ya. Iya dulu tuh
katanya si Deal itu nggak, kalau mau beli Mang Arif nggak pernah dibalas teman-teman. Makanya alhamdulillah sekarang bos kecil ini sudah menciptakan apa namanya ya, mobil Basuri di Cianjur. Nah akhirnya dikenal lah sama masyarakat gitu kan. Nah yang bikin kerennya bus Casper itu apa Bang, dibandingkan yang lain? Kalau itu sih, kalau untuk penilaian dibandingkan kerennya dibanding yang lain kan orang lain sih yang menilai kan ya. Tapi kalau banyak dengar-dengar sih, kalau dulu kan meskipun gak terlalu banyak aksesorisnya, kalau Casper dulu lagi belum keluar modul-modul yang lagunya enak-enak, dulu saya sering mainin lagu sendiri jadi manual. Oh jadi tetap bis itu bisa dikenal dan bisa digemari oleh anak-anak tuh karena ada teloletnya. Ada nada-nada tersendirinya kalau Oh Casper gitu. itu. Kalau dulu nada andalan Mang Arif apa? Ya, itu aja pertama kali yang Coba murni tanya ke nasional. Deal nih, coba apa tuh nada pertama dulu Mang Arif yang Deal suka? Kenapa? Coba ada yang paling suka dulu lagu Casper. Masih ingat nggak dulu yang waktu nada pertama kali Mang Arif? Lupa? Atau sama apa Pindun nggak? Bukan ya? Masa lupa? Kan sama Mang Arif dulu katanya suka banget. Ada apa kira-kira yang dimainin Mang Arif? Kayaknya. Ternyata Dulu. nggak ingat teman-teman dulu apa Mang Arif? Paling sering nyalain itu yang strawberry mangga apel di Oh, gitu. Oh di Paling Remi sering. gitu ya, ya bener nggak? Bener. Satu gimana sih bunyinya? Ditambahin itu doang. Oh jadi cuman gara-gara nada itu jadi anak-anak jadi ikut senang gitu ya? Ya. Jadi nggak cuman hanya melihat bisnya, jadi ternyata ada suara teloletnya. Ya. Oh seperti itu. Oke. Untuk nada basurinya tuh kira-kira sama nggak sih sama yang lain atau ada bedanya kalau di bis besar ini dulu waktu Yang masih Casper. besar? Itu bedanya cuma di suaranya. Mungkin bisa kalau kata anak-anak mah suaranya khas. Karena kalau saya kan emang basicnya kan senang musik. Bukan pemain musik tapi senang musik. Oh senang musik. Ya makanya dari nadanya kan itu corongnya 1 sampai 6 tuh. Ya. Do, re, mi, fa, sol, la. Itu sering saya dengerin. Kadang-kadang dari do ke re nya itu nggak masuk, dari do ke mi nya nggak masuk. Makanya saya pernah benahin sendiri Oh gitu. Jadi supaya do re mi nya itu enak didengar gitu, biar pas gitu. oh jadi Mang Arif nih sebelum nyetir bawa mobil tuh sambil ngeliat-ngeliat nada-nada gitu ya. Iya kayak gitu. Selain strawberry mangga apa dulu? Arif yang masih tren-trennya di waktu Casper. Ya mainin manual kayak yang lagu Malam Bantu Aku. Terus yang paling rame sih jadi di mana-mana sih yang Susu Murni sih. Oh yang susu murni nasi gimana? Nah, iya itu. Nasi nah. Kok jadi malah ngomongin susu murni? Oke lanjut Bang Arif. Apa namanya dulu kan Deal ini pengen banget naik bisnya Bang Arif. Nah tapi kan ternyata katanya full booking. Kira-kira apa sih yang bisa menarik customer bisa milihnya tuh mobilnya Mang Arif lagi, yang dibawa Mang Arif maksudnya ya, si Casper lagi apa gitu? Mungkin kalau untuk masalah bookingan seperti itu jatuhnya lebih ke pelayanan dari kita sih, bro. Oh gitu. Sopir kenek harus sinkron lah, harus benar-benar fokus melayani istilahnya. Oh, gitu. Jangan banyak ini itu. Kalau tamu kan misalkan ada tuh kadang-kadang apalagi bawa orang-orang tua tuh pengen banget sering berhenti Oh gitu. untuk mampir ke toilet. Jadi kalau cuma satu orang biasanya kan orang Ya. adil lah gitu ya. Nah, kalau saya nggak gitu, biarpun satu orang, apalagi itu orang tua, biarpun baru kita jalan berapa meter pasti berhenti lagi. Selama ada tempat untuk parkir pasti kita berhenti lagi. Oh gitu, itu salah satu biar menarik ya ke customer gitu ya. Ya pelayanan lah diutamakan. Oke dulu tuh waktu Deal suka sama Mang Arif itu sampai bela-belain yang namanya harus bolak-balik ke Masjid Al Jabar Bandung ya dulu Deal ya. Jadi kalau Mang Arif di mana nih mendapat info? Deal tuh dulu dapat info dari mana sih kalau misalkan Mang Arif ada di sini nih, Casper di sini, dari mana tahu? TikTok. Oh dari TikTok. Jadi TikTok itu ngasih tahu kalau Mang Arif tuh hari ini jadwalnya ke Al Jabar gitu. Terus dia langsung mau ke sana, langsung mau nyamperin karena ada Mang Arif sama mobilnya Casper itu. Ya kenapa sih kok bisa ngefan banget gitu sama Mang Arif?
Kenapa? Apa Bang Arifnya lucu atau gimana lo? Cuman gara-gara bisnya kan bisnya kan sih begitu gitu aja gitu. Apa yang bikin dia senang? Hah? Kok nggak tahu kan yang bikin senang tuh biasanya kan karena Mang Arif lucu gitu kan, atau Mang Arif sering main soang jadi dia jadi kocak gitu. Yang mana? Nggak lah. Nah itu sampai saya tuh melihat kemarin tuh lihat postingnya itu ada yang namanya apa kata-kata soang apa Soang balap. pasukan soang apa? Ya pasukan soang. Kalau Oh. saya kemarin lagi bikin di kepet grup penyayang soang itu anak-anak Oh, yang bikinin itu Bang, udah saya bikinin katanya Oh, apa-apa gitu. sama Arif oh bikinin ya udahlah gas bikinin. Iya Mang Arif, jadi saya itu juga heran sama DL ini tuh sampai bela-belain, dia tuh bela-belain sampai kalau misalkan ada Mang Arif langsung muncul kemana dan terus sampai yang namanya ya nggak sebenarnya nggak cuma ke Mang Arif, tapi kebetulan memang waktu itu kan dia tahu oh ada Mang Arif di sini langsung berangkat. Sebenarnya kalau bus lain itu juga sama, sebenarnya lebih ke dominannya ke Mang Arif sampai harus hujan-hujanan gitu kan, sampai sampai sana tuh cuman ya udah keliling aja ngeliatin sampai noong-noong dari apa bahasanya apa noong-noong Ngintip ngintip si di bawah kolong itu kan dulu kan masih apa masih Oh, di pada corong dalam gitu ya, corong Corong di dalam, corong bawah ya, corong bawah DL ya. Sampai dia tuh dulu sampai ya gitu ngeliatin corong bawah dulu tuh ada yang namanya sama Tania dulu ya. Dia tuh sampai wah benar-benar kacau lah gitu kasarnya, sampai harus kesana kesini ngeliat ada Kang Arif, ada ini ada itu, dan kebetulan dia juga suka bis-bis lainnya juga. Jadi kalau misalnya ada bis ini Mang Arif langsung dia tuh langsung ngasih tahu ini ada bis ini, kita langsung muncul. Sampai saya tuh juga dulu pernah yang namanya ada info bis apa ya dulu dia waktu kata Sukabumi. Oh, Kiss Panda juga tuh dulu waktu ada Kiss Panda katanya. Apa Obian hari ini katanya ada Kiss Panda ke Sukabumi. Sampai saya itu sama Deal ke sana langsung, dan ternyata sampai sana pun kita nggak tahu infonya di mana. Deal pun juga ditanya ada katanya di Sukabumi. Makanya saya tuh sampai bilang ya Allah nih ternyata suka. Dulu mah belum ada mobilnya si Telolet ini, mobilnya dulu tuh masih pakai apa dia coklat pakai toa ya. Jadi ada masih pakai toa, kita tuh apa namanya corong ini belum pasang lah gitu, karena kan belum tahu sistemnya gimana itu corongan. Ya udah akhirnya daripada saya harus ngejar bis itu ngantri ke sana ke sini gitu, pasang aja sendiri. akhirnya pasang sendiri Mang Arif gitu. Makanya lah muncullah itu namanya bos kecil sebenarnya gitu Mang Arif. Oke, nah, pertanyaan berikutnya Mang Arif ya. Mang Arif sendiri sudah berapa lama sebagai driver bus nih, dan modul apa yang wajib harus ada di busnya Mang Arif? Mang Arif tuh jadi driver bus semenjak tahun antara 2015 mau naik ke 2016. Oh 2015. Nah dulu tuh masih pariwisata atau trayek? Dulu bis trayek. Oh bis trayek. reguler. Oh Dulu pertama itu bawa yang netep ya, soalnya saya sering ngikut-ngikut, kadang-kadang ngikut-ngikut teman yang buat trayek kemana gitu, misalkan ke Pekalongan nanti saya ngikut. oh gitu. Jadi Pertama kerja saya yang netep itu bawa bis trayek itu feeder busway, itu angkutan perumahan yang ke kota Jakarta. oh Bawa transit Raida itu dari Jonggol tujuannya sampai ke Grogol. tapi 2015 tuh sudah pakai ada telolet belum? Sudah ada, tapi ya itu teloletnya cuma telolet. Oh Karena waktu itu Mang Arif belum pakai. belum pakai. Karena kondisinya waktu pertama itu selain mahal ya, mahal terus barangnya juga nggak terlalu banyak, Oh gitu, sedikit, masih masih susah. Kalau sekarang kan ya mau modul apapun tinggal kontak ada. Iya, Ya, kalau jadi sekarang kita emang. uangnya gitu kan. Jadi nah kalau Mang Arif kan sekarang tuh bang mobil bisa aja Grand Pegasus. Nah Grand Pegasus itu ada modul andalannya nggak sih? Kalau saya sih lebih ke Atau masih Gitu. tetap hobi Soalnya- sama manualnya? soalnya bertahan masih sih di manual. Oh, gitu. Manual, soalnya ada beberapa lagu yang saya suka itu nggak ada di modul, kayak Gitu. kemarin kan saya lagi seneng nyalain lagu yang cantik yang tetet 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 tetet. Nah itu kan nggak ada di modul. Iya. Itu masih sering saya pencet manual, tapi kalau untuk di modul, kalau Mang Arif rasa itu punya kelebihan masing-masing. Kalau di modul DAP tuh yang pertama tuh yang hebat tuh modul DAP pertama nyiptain modul yang ada remixnya, yang ada Oh gitu, yang ada peluang-peluangnya gitu terus ya. ARF juga, jadi punya
ciri khas nada tersendiri gitu, ada nada ciri khasnya dari ARR. Oh gitu. Terus yang paling baru juga modul Dino juga. Oh, mobil Dino itu yang warna hijau itu ya? Yang warna hijau yang basicnya masih sama kayak Basuri. Oh, kayaknya kita perlu ini deh, Arif, ajak ngobrol ke pemilik modulnya ya. Jadi dia lebih tahu ada nada apa aja gitu ya. Perlu ya deh ya. Oke. Kalau untuk modul berarti sebenarnya bervarian ya gitu Bervarian. di mobil si Grand Pegasus sendiri ya. Iya. Nah sebenarnya kalau Grand Pegasus tuh saya bilang mobilnya sangat rawat ya. Karena DL tuh juga waktu itu kita nanti kemana DL? Grand Pegasus tuh sama Jakarta. ke Jakarta ya, Ke Jakarta. Jakarta ya, dan itu antusiasnya luar biasa ya Arif ya, si mania tuh. Ada yang jatuh yang ngoyon. Nah gini Bang Arif, saya tuh sampai bingung, maksudnya sebenarnya ini kan nada telolet ini dibilang hiburan ya, hiburan banget ya gitu. Iya. Karena memang dulu kan buat anak-anak tuh ya paling kayaknya game gitu kan, lebih ke gadget ya. Nah makanya semenjak ada telolet ini sebenarnya hal baru gitu untuk menghibur itu ya, tapi kan ternyata ada pro kontranya gitu. Maksud saya gini kan, kenapa ada larangan gitu kan di telolet itu gitu. Nah, emang dari dulu sebenarnya larangan udah ada. Oh dari 2016 Itu kalau di undang-undangnya emang ada, jadi maksimal bukan teloletnya, tapi suaranya. batasan desibelnya berapa. Oh, gitu. Itu ya ada batasannya kan. Untuk telolet itu rata-rata suaranya kencang banget. Oh gitu ya. Nah, cuman kalau untuk hobi yang bikin bahaya tuh sebenarnya yang saking senangnya mungkin ya sampai lupa sama keselamatan sendiri sih. Oh apalagi anak-anak ya. Iya, apalagi anak-anak kayak waktu ya kejadian yang udah, tapi saya nggak sepenuhnya menyalahkan ke anak-anak. Kenapa? Ya mungkin emang anak-anak umuran 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sampai 7 tahun itu mereka emang lagi masa-masanya menikmati hal apa yang mereka seneng sampai lupa apapun. Itu Oke. pasti. Berarti gini emang Arif, jadi kan kebetulan DL ini punya yang bukan punya, masuk ke dalam komunitas Telolet Car Indonesia ya. Kita sapa dulu sama Telolet Car Indonesia. Halo Om Oki semua. Izin nih saya bawa nama Telolet Car Indonesia. Kebetulan si bos kecil ini masuk ke member TCI. Nah TCI itu punya slogan yang namanya No Safety No Basuri. Nah mungkin dari maksud tersebut ya buat anak-anak mania itu supaya lebih memperhatikan keselamatannya gitu ya Mari. Iya kayak gitu. Jadi biar kalau safety kan nggak usah berlarian ke jalan, terus nggak usah sampai manjat-manjat pagar, itu kan bahaya juga. Kalau kira-kira kalau misalkan sampai apa sih bahasanya itu ngikutin depannya itu mengoyot. Ya kalau bisa bahaya ngoyot juga. Ya kalau jaraknya masih aman, terus pakai helm, bawa motornya nggak ugal-ugalan, itu pasti masih aman. Tapi kalau misalkan suka ada tuh yang mepet-mepet, Oh gitu, itu bikin macet juga malahan itu ya. bikin macet, yang ngalang-ngalangin pergerakan bis, itu ke satu bahaya buat dia sendiri juga. Terus yang kedua, apa namanya, jadi karena terlalu dekat sama bis kan takutnya di depan ada apa-apa. Bis kan jarak pengeremannya nggak seperti kendaraan kecil. Kasih pesan-pesan dong khusus buat si para mania nih dia, jadi supaya telolet ini tidak ada, maksudnya supaya tidak ada larangan gitu. Jadi kasihlah pesan-pesan khusus supaya dia si mania ini tetap merasakan kebahagiaan mendengarkan suara telolet. Silakan Bang Adi. Nah, buat para anak-anak mania Basuri itu, kalau pengen kalian tetap denger Basuri, kalau ngoyot itu yang safety, gak usah berlarian di jalan. Terus kalau yang masih umurnya belum mencukupi, gak usah bawa motor pengen ikut ngoyot-ngoyot kendaraan yang ada Basurinya, karena istilahnya belum dianjurkan, masih kecil kan, belum punya kesadaran untuk keselamatan dirinya sendiri. Jangan suka ngalang-ngalangin bus. Kalau ada bus ataupun mobil telolet itu jangan suka, karena saking senengnya itu nggak usah sampai lompat-lompat ke depan kendaraan, itu bisa bahaya. Jadi kalau mau ngoyot masih pengen dengerin suara Basuri, kita cari yang safety aja, seperti kayak logonya TCI, No Safety No Basuri. Itu Marif seneng itu. Keren. Itu setuju. Benar-benar. Jadi gini, buat para mania, jadi perhatikan tuh apa kata-kata Mang Arif. Jadi depannya kalau di jalan kan kadang gini, kita jalan nih Mang Arif ya, terus kita kan kalau sebagai driver itu kan memperhatikan kanan kirinya gitu kan. Misalkan kanan kiri itu contoh, kira-kira nih anak nih kalau misalnya saya nyalain lari nggak nih gitu kan. Terus pertama, yang kedua kira-kira dia membahayakan dan situasi padat sama dengan rumah-rumah warga nggak nih itu.
Jadi gini Bang Aman, jadi kalau misalkan kita tidak menyalakan telolet, suara telolet ini gitu kan, ya tandanya berarti di situ tempatnya tidak aman ataupun tidak memungkinkan untuk menyalakan Iya, basuri itu, karena ya itu karena kan ada yang suka dan ada yang tidak, makanya kita harus perhatikan. Jadi untuk para mania pun juga sama, jadi harus memperhatikan situasi keadaan, kira-kira bisa nggak nih kita sambil ikut nyanyi ataupun sama joget-joget gitu kan, biasanya gitu ya Bang Arif ya. Iya, soalnya harus benar-benar safety, terus ngelihat kondisi juga bener kata Omian. Kalau kayak kita di dalam gang padat penduduk pemukiman, takutnya ada orang lagi sakit, kan kita nyalain basuri kencang bener, ya nggak emosi gimana gitu kan orang lain. Jadi kita lebih ke ngelihat kondisi sekitar juga. Oh, berarti ada poin pentingnya lagi, berarti tidak boleh dinyalakan di depan rumah sakit, Nah, iya, sekolahan atau ke instansi-instansi lainnya, intinya perkantoran gitu kan, karena kan memang betul. kadang kita lewat pun juga nggak tahu waktu ya, kadang pagi, siang, sore. Nah kita kan nggak tahu juga, yang namanya kantor kan lagi kerja, tiba-tiba dengan suara terolet, udah pasti akan berisik. Makanya kemarin gini Mang Arif, Bos Kecil itu kemarin sempat mengadakan acara kebetulan ulang tahunnya DL ya, kita kemarin di mana DL ulang tahun? Di mana Leo, ingat nggak? Lembah Permai. Permai Resort. Jadi gini, makanya Bos Kecil itu mengadakan ulang tahun sekaligus deklarasinya Telolet Karya Indonesia, Pak Arif. Dan makanya kita buat di sini itu karena kebetulan memang Om Ian dan timnya Bos Kecil ingin membuat konsep baru. Karena kan kebetulan waktu itu sebenarnya rencana acara itu sudah lama Mari kita buat tuh, tapi kebetulan selang beberapa hari itu ada kejadian bus katanya melindas anak-anak itu. Ya, jadi akhirnya ada larangan oleh pihak kepolisian gitu kan. Makanya saya berpikir, aduh, sedangkan acara kita sudah rencanakan gitu kan, masa iya terus nggak jadi cuma gara-gara ada kejadian seperti ini. Makanya kita langsunglah berubah konsep dengan cara, jadi sepanjang perjalanan itu mengarah ke area lokasi kita sama sekali tidak menyalakan. Konvoy mah tetap konvoy ya, kayak orang konvoy lagi mau datang acara pernikahan dan lain-lain gitu kan. Konvoy itu benar-benar sepi sampai saya tuh sebenarnya kasihan ke anak-anak yang sudah menunggu kan dari pagi. Tapi waktu bagaimana, karena kan memang sudah ada himbauan dari pihak kepolisian dilarang menyalakan telolet itu kan. Nah akhirnya sesudah kita buat acara besarnya tuh di titik lokasi yang kita sudah pastikan izinnya dan izin keramaiannya ya, terutama karena kan memang itu menimbulkan suara yang sangat bising. Dan saya sih berpikir gini, apa bedanya dengan konser musik gitu kan ya. Makanya saya, daripada kita harus sepanjang jalan terus membayarkan orang lain gitu kan, makanya kita kasih wadah lah gitu, kita kasih tempat untuk menyalakan basuri bareng-bareng. Jadi anak-anak tuh di suatu tempat yang aman, bebas dari kendaraan lalu lalang, jadi sambil joget-joget bebas pun ya silakan aja, tapi tetap waktu mah kita tentukan, jadi nggak boleh di waktu tertentu kita stop seperti itu. Kemarin Mang Arif juga sempat datang ya? Sempat datang. Gimana, seru nggak kira-kira? Itu kan bareng sama itu apa namanya, si anak-anak yang suka mantenin bis kan. Oh, youtuber Iya, bis ya, sama Awin, oh benar. terus sama Nopi, sama Sarul juga. Ini buat Mas Nofis, Mas Awin, Mas Sarulmu, nanti kayaknya perlu kita undang ya untuk podcast kita yang baru ya. Kapan bisa kesini? Kapan nih Mak? Ayo Mas Nopi, Mas Sarul, Mas Awin, main kesini, nanti kita bareng lagi. Nah, benar. Jadi kebetulan kemarin memang kita undang, karena kan memang tujuannya buat memperkenalkan apa sih Telolet Karya Indonesia gitu. Terus mereka tuh punya visi misi apa sih kan gitu. Makanya kita undang lah sama nggak cuma 3 itu, sebenarnya ada lagi Aden Curli, Aden Curli sama Om Adi Ariana itu kan. Nanti pokoknya haruslah kalian datang ke sini, kita obrolin hal-hal tentang seputaran bis ya. Mereka mereka kan lebih ke bis ya, makanya itu mereka tuh sudah lama juga ya sebenarnya main bis ya. Sudah lama, apalagi kalau seperti Syahrul, Nopi, Sawin itu sebelum ramainya adanya basuri juga mereka mereka sudah ini ya. Sebenarnya yang namanya mania bus itu sebenarnya nggak cuma berpatokan di telolet juga ya, berarti kan. Jadi dengan dulu tuh ada, saya sempat dengar bis tuh ada yang namanya apa sih, jalannya tuh zigzag tuh, ngoleng-ngoleng itu dulu ada sempat ya kali ini.
Kalau oleng-oleng itu yang gak dulu-dulu banget sih. Kalau dulu jatuhnya lebih banyak yang ke stut sih. Jadi kayak Itu gimana? bis pada kenceng nyalip-nyalip. Oh Kayak gitu, bis-bis luar kota Iya. biasanya ya? Ya Antar kota ya? kalau menurut saya sama Bos Yuri itu sama aja sih. Kalau misalkan gak safety juga ujung-ujungnya kan Iya sih. masih makanya. dilarang juga. Jadi Benar. apapun yang kita senengin, pokoknya harus tetap safety, harus tetap